Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Neng Agustiani Suci Septiani dari kelas 2 Sistem Informasi B Politeknik Altex Riau dengan NIM 2357301093. Baiklah, pada video di pertemuan ke-11 di mata kuliah pemrograman mobile di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akselerometer, proximity dan light sensor, kemudian ada location dan kamera yang akan kami terapkan di project kelompok kami. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu nih apa itu akselerometer. Akselerometer adalah sensor yang biasanya digunakan untuk mengukur percepatan di setiap perangkat yang ada pada sumbu X, Y, dan Z di handphone kita. Nah, ini biasanya itu digunakan untuk mendeteksi gerakan, deteksi rotasi layar handphone kita, kemudian adalah fitur step counter atau pedometer. Kemudian ada proximity sensor, biasanya digunakan untuk mendeteksi kedekatan objek terhadap layar handphone kita. Nah, biasanya itu banyak digunakan untuk menonaktifkan layar saat telepon dan mendekatkan ke telinga kita. Kemudian ada gesture, di mana misalnya tap tangan tanpa menyentuh layar. Kemudian ada light sensor, biasanya itu digunakan untuk mengukur intensitas cahaya di sekitar perangkat. Biasanya itu digunakan dalam satuan lux. Kemudian ini dipakai juga untuk mengatur kecerahan layar otomatis dan aplikasi cuaca atau kondisi pada saat ini. Nah, di sini kita akan membuat sebuah package baru dengan nama sensor yang di dalamnya itu terdapat fragment sensor. Kemudian di fragment sensor itu sudah menerapkan binding dan toolbar. Langsung saja kita buka dengan di Android Studio-nya. Nah, di sini kita sudah membuat package baru dengan nama sensor. Kemudian ada filenya itu adalah fragment sensor. Nah, di mana di sini sudah menerapkan bindingnya. Selanjutnya adalah kita akan sesuaikan main activity agar bisa menampilkan fragment sensor dengan baik. Kemudian itu adalah pada fragment sensor itu kita inisialisasi sebuah sensor yang bernama sensor event listener dan sensor manager beserta variabel yang terdapat di dalam kedua sensor tersebut. Yang dimana ini adalah variabel dari sensor, kemudian sensor manajernya, dimana itu terdapat ada proximity, light sensor, dan akselerometer. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya adalah pada layout fragment sensor itu kita menambahkan 3 button, yaitu button akselerometer, proximity, dan button light. Kita buka di bagian layout fragment sensor. Nah, di sini sudah ada akselerometer, proximity, dan light sensor. Kemudian kita akan mengaktifkan sensor pada saat tombol tersebut ditekan. Nah, ini kita akan menerapkannya di bagian activity, yaitu on view created. Kita menerapkan bindingnya juga. Nah, di bagian ini. Nah, selanjutnya ini sampai bawah. Ini untuk bagian akselerometer, ini untuk bagian proximity, dan ini binding untuk bagian button light. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan apakah sensor tersebut tersedia di perangkat. Jika tidak, maka akan memanggil function show touch. Jadi kita nggak perlu karena udah ada. Kita lanjut saja. Yang keempat adalah setelah sensor itu aktif, maka saat membacanya data sensor itu kita akan menerapkan function on sensor change untuk membaca sensor setelah diaktifkan. Oke. On sensor change. Bagian override on sensor change mana tadi? Nah, ini dia. Nah, ini dia tadi untuk membaca sensor setelah diaktifkan. Selanjutnya itu adalah kita menguji sensor dengan extend controller seperti yang sudah dijelaskan di lab kemarin dan dipraktikkan. Kita skip, langsung saja kita menghentikan pembacaan sensor, yaitu saat ini pembacaan sensor akan terus berjalan meskipun fragment
dihentikan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita terapkan function berikut, yaitu adalah function override fun on destroy view di bagian terakhir, yaitu untuk menghentikan pembacaan sensor. Nah, yang materi selanjutnya adalah location. Nah, di mana kita akan mencoba mendapatkan koordinat lokasi pada saat ini, yaitu latitude dan longitude, yang dimana untuk itu kita akan menggunakan fast location provider, yaitu adalah sebuah cara yang disarankan oleh Android untuk mengambil lokasi pengguna. Kemudian ada fast location provider yang bekerja lebih akurat dan efisien dan akan menggabungkan beberapa sumber lokasi secara otomatis seperti GPS, jaringan Wi-Fi atau data seluler kita, sehingga ada Bluetooth juga. Nah, kemudian kita akan menginisialisasikan fast location provider client di bagian main activity-nya, di mana di sini dia tuh terdapat di bawah variable sensor. Nah, ini dia. Ini untuk client, kemudian ini nanti. Selanjutnya kita akan menambahkan menu di toolbar untuk mendapatkan akses lokasi saat ini. Kita buka di bagian menu. Di bagian menu itu ada sensor toolbar. Kita buka codingannya. Nah, di sini kita disuruh menambahkan codingan, yaitu untuk bagian location. Dimulai dari line 4 sampai line 8 ini itu merupakan codingan dari location, dan kita sudah menerapkan vektor aset dan ID di dalamnya. Kemudian kita akan menerapkan set has option menu di on view created, itu di bagian main activity kita, agar option menu itu dapat tampil. Mana tadi ya? Nah, ini dia. Dari required activity-nya sampai sini. Nah, itu untuk option menu kita itu bisa tampil. Kemudian kita akan menerapkan on create option menu pada fragment sensor dengan layout sensor toolbar menu. Itu on create option menu. Nah, itu di on create option menu. Tuh ini. Nah, selanjutnya kita akan menerapkan function on create untuk menghandle permission dan menggunakan location. Berarti itu untuk izin lokasi override fun on create. Nah, ini dia. Request location permission launch. Ini dia tuh untuk menghandle izin dalam menggunakan lokasi saat kita mengambil pengambilan foto nantinya. Kemudian kita menerapkan on option item select dan definisikan function fetch location agar tombol action GPS itu bisa mengakses ke lokasi kita saat itu juga. Oke, ini tuh. Nah, pada sini ya. Sampai sini ya. Di sini ada juga. Itu untuk bisa mengakses ke GPS-nya itu. Kemudian kita akan menambahkan di bagian Android manifest-nya itu permission lagi. Nah, di sini ada location di line 7 dan line 8. Nah, hasilnya itu akan seperti ini nantinya. Nah, itu diterapkan. Selanjutnya ada kamera, yang dimana pertama kita disuruh menginstal dependencies untuk kamera di build Gradle module app. Nah, jika itu sudah kita install, maka kita akan since now build Gradle. Nah, di sini sudah ada kamera. Selanjutnya adalah kita akan menyiapkan variabel untuk kameranya, di mana di bagian main activity kita menambahkan variabel seperti di bagian variabel sensor dan variabel location tadi. Nah,
Tuh kamera. Kemudian ada requestnya juga. Seperti ini, take a picture. Kemudian kita menambahkan request permission di onCreate. Itu sama seperti lokasi tadi, izin aksesnya. Yang ketiga, kita akan menambahkan menu baru di toolbar. Nah, sama seperti yang tadi itu, kita menambahkan codingannya ini. Di sini sudah menerapkan ID yang bernama action camera dan vektor asset. Ikonnya itu adalah foto. Kemudian kita akan menambahkan item pada on option item selected dan definisikan function launch camera intent serta create image file untuk tombol action camera. Berarti ini tuh ada di bagian fragment sensor. Nah, kayak ini ya. Selanjutnya adalah tambahkan image view di layout. Berarti kita akan buka layout fragment sensor dan menambahkan codingannya, yaitu di bagian image view untuk nanti sebuah gambar yang kita fotokan. Kemudian tambahkan kode berikut di Android Manifest, sama seperti di bagian location tadi. Di Android Manifestnya kita tambahkan kamera juga. Nah, kemudian kita buat file baru di res.xml dengan nama filepath. Di bagian res kemudian ada file path. Nah, ini dia image picture. Nah, selanjutnya untuk diimplementasikan di project kami adalah di sini kami disuruh membuatkan menu baru, yaitu untuk membaca accelerometer, proximity, dan light. Lalu kami akan menerapkan tampilannya itu ke text view serta membuatkan tombol login with camera, yang dimana ketika kita login itu menggunakan kamera, yang nantinya hasilnya itu akan menampilkan capture beserta location, lokasi pengambilannya, dan menerapkan ke device Android asli. Di sini langsung saya jalankan saja. Nah, mungkin di sini sudah buatkan. Nah, kita skipkan saja. Nah, di sini kan ada pilihan login biasa atau login menggunakan kamera. Nah, kita ambilkan misalnya muka kita. Nah, di sini saya sudah mengambil posenya. Kemudian, foto dan lokasi berhasil. Nah, di sini dia akan muncul lokasi kita saat ini. Kemudian di bagian ini sensor, itu ada accelerometernya sudah tampil. Kemudian ada proximity sensornya berapa. Nah, itu kan. Jika dekat itu akan 0 cm tuh. Dan light sensornya berapa kecerahannya. Semakin tinggi dia akan semakin tinggi pula hasilnya. Semakin dekat kita dengan layar nih kan, objeknya tuh semakin rendah dia. Nah, di sini tuh ada lokasinya sudah muncul, lokasi pada saat ini, dan kamera. Nah, seperti itu. Saya coba lagi. Foto dan lokasi dikirim. Oh, kalau dia diklik kamera lagi berarti dia tuh bisa. Oke. Mungkin lebih dan kurang itu hasil dari video di pertemuan 11. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.